Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Iza Miladia, NIM 2120337, kelas PAIH. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Makna Kedaulatan Rakyat. 1. Makna kedaulatan. Kedaulatan adalah makna tertinggi dalam suatu negara. Pengertian kedaulatan ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam mengandung pengertian bahwa pemerintah atau negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya bahwa pemerintah atau negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Teori-teori kedaulatan negara dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, yaitu 1. Teori kedaulatan Tuhan, 2. Teori kedaulatan raja, 3. Teori kedaulatan negara, 4. Teori kedaulatan hukum, dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. 2. Pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah teori negara yang meletakkan kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan raja tersebut perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, Montesquieu menggagas trias politika agar pembagian kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi 3 lembaga, yaitu 1. Legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. 2. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. 3. Sumber kekuasaan negara dan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, sehingga dalam negara demokrasi, rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Rakyat pada hakikatnya adalah setiap orang yang berada di suatu negara. Rakyat juga merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi. Negara merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Di suatu negara, rakyat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah, negara, atau menetap. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada di suatu negara hanya untuk sementara waktu. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan negara adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada, seperti duta besar, konsuler, kontraktor asing, dan tenaga kerja asing. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.